فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. Maka Maria mengandung, lalu dia mengasingkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Setelah Maria merasakan dirinya berbadan dua, terasa sempitlah dadanya karena kebingungan. Ia tidak mengetahui apa yang harus dikatakannya kepada orang-orang. Maria merasa yakin bahwa orang-orang tidak akan mempercayai ucapannya bila ia ceritakan hal itu kepada mereka. Hanya Maria yang menceritakan rahasia dirinya itu kepada saudara perempuannya yang menjadi istri Zakaria. Karena Zakaria pernah memohon dikarunia seorang anak kepada Allah, dan Allah memperkenankan permintaannya sehingga istrinya mengandung. Maria masuk ke dalam rumah saudara perempuannya. Saudara perempuannya itu bangkit menyambutnya dengan hangat, lalu memeluknya dan berkata, "Hai Maryam, tidakkah engkau merasakan bahwa saya sedang hamil?" Maria menjawab, "Apakah engkau tidak merasakan pula bahwa diriku sedang mengandung juga?" Kemudian Maria menceritakan kepada saudara perempuannya itu tentang kejadian yang dialaminya. Keluarga Zakaria adalah keluarga yang beriman dan percaya kepada kebenaran. Setelah peristiwa itu, istri Zakaria apabila berhadapan dengan Maria merasakan bahwa kandungan yang ada di dalam perutnya bersujud kepada kandungan yang ada di dalam perut Maryam, yakni mengagungkan dan berendah diri kepada anak yang dikandung oleh Maryam. Karena sungguhnya bersujud menurut syariat mereka merupakan hal yang diperbolehkan saat memberi salam. Sebagaimana telah bersujud kepada Yusuf, kedua orang tuanya dan saudara-saudaranya. Sebagaimana Allah telah memerintahkan kepada para malaikat untuk bersujud kepada Adam. Akan tetapi hal seperti itu diharamkan dalam syariat Islam demi menyempurnakan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Agung. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. Kemudian rasa sakit akan melahirkan pemaksaannya. Pada pangkal pohon kurma, Maryam berkata, "Wahai, betapa baiknya aku mati sebelum ini dan aku menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan." Di dalam riwayat lain dari Wahab ibnu Munabbih disebutkan bahwa tempat tersebut jauhnya 8 mil dari Baitul Maqdis di sebuah dusun yang dikenal dengan nama Baitul Laham. Menurut Ibnu Katsir dalam hadis Isra melalui riwayat Imam Nasai dari Anas dan riwayat Imam Baihaqi dari Syaddad ibnu Aus telah disebutkan bahwa hal itu terjadi di Baitul Laham, yaitu tempat penyembelihan hewan alias pejagalan. Hanya Allah yang mengetahui kebenarannya. Maria merasakan bahwa dirinya akan mendapat cobaan dan ujian dengan kelahiran anaknya yang membuat orang-orang keheranan dan tidak akan mempercayai cerita yang sebenarnya. Sehingga kejadian tersebut membuat pandangan mereka terhadap dirinya menjadi terbalik. Dahulu mereka menganggapnya sebagai wanita ahli ibadah dan bertakwa. Kemudian mereka menganggapnya sebagai seorang wanita pelacur menurut dugaan mereka. Karena itulah Maryam berkata kepada dirinya sendiri, "Aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini." Maksudnya sebelum kejadian dia mengandung, dan aku menjadi sesuatu yang tidak berarti, lagi dilupakan, yakni diriku tidak diciptakan dan bukan berupa sesuatu apapun. Demikianlah menurut Ibnu Abbas. Inilah pendidikan mental seorang ibu militan yang melahirkan kader mujahid sehebat Nabi Isa. Ia dihadapkan pada sebuah fitnah dan ujian yang menurut nalar manusia biasa, ini merupakan ujian di luar kemampuannya seorang gadis yang masih muda, tidak bersuami tapi punya anak. Ketika zaman semakin edan, maka ibu seperti ini sangat dibutuhkan. Seorang diri ia bisa mendidik anaknya menjadi anak yang hebat di tengah kepungan isu dan fitnah. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. Maka Jibril berseru kepadanya dari tempat yang rendah, "Janganlah engkau bersedih hati, sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu." Amr ibnu Maimun berkata, Asyari artinya sungai airnya dapat diminum, sebuah panggilan yang lembut di saat membutuhkan bantuan. Jangan bersedih, Allah bersamamu. Allah yang menjamin semua kebutuhanmu ketika semua orang meninggalkanmu. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya ya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak padamu. فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا
فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. Maka makan, minum, dan bersenang hatilah engkau. Jika engkau melihat seseorang, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pengasih. Maka aku tidak berbicara dengan siapapun pada hari ini. Mana lahiriah ayat menunjukkan bahwa yang dipegangnya itu adalah pohon kurma, tapi di saat sedang tidak berbuah. Demikianlah menurut Wahab ibnu Munabbih. Allah memberikan karunia kepada Maryam dengan menyediakan di dekatnya makanan dan minuman sebagai imbalan dari usahanya. Amir ibnu Maimun mengatakan bahwa tidak ada suatu makanan pun yang lebih baik bagi wanita sehabis melahirkan selain kurma muda dan kurma masak. Yang dimaksud dengan puasa ialah diam atau puasa tidak bicara. Hal yang sama telah dikatakan oleh Ibnu Abbas dan Ad-Dhahak. Sejatinya ketika isu dan fitnah menempa dan penjelasan pun tidak akan berguna karena posisi yang lemah tak berdaya, maka layani mereka dengan diam. Diam adalah senjata yang paling ampuh untuk meredakan suasana. Rasulullah SAW bersabda, "Balighu anni walau ayatan." Sampaikan dariku meskipun satu ayat. Mari kita sebarkan jalan kebahagiaan dengan like, share, dan subscribe channel ini.